Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Daning Yulianti dari kelompok 3 Kelautan 2020. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada LKMPD 2020. Apa aja sih materinya? Yuk kita simak. Yang pertama itu ada personal building, yang kedua ada manajemen waktu, yang ketiga ada dasar komunikasi, yang keempat kaderisasi kepemimpinan, yang kelima yaitu organisasi dan mahasiswa. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama yaitu personal building yang disampaikan oleh Kak Alfian Hidayat. Pengertian personal building yaitu suatu usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada dalam diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, pada personal building ini ada analisa potensi diri. Analisa potensi diri itu dibagi menjadi dua, yaitu menjadi bakat dan minat. Bakat yaitu diartikan sebagai kemampuan yang kita miliki terhadap suatu bidang tertentu yang melebihi bidang-bidang lainnya. Sedangkan minat atau interest diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal, sedangkan tertarik diartikan ingin mengetahui suatu lebih banyak. Jenis-jenis bakat dibedakan menjadi dua, yaitu bakat nature dan bakat nurture. Bakat nature yaitu kecerdasan secara alami, sedangkan bakat nurture yaitu kecerdasan yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar. Kecerdasan manusia dibagi menjadi 8, yaitu logic smart, body smart, nature smart, people smart, self smart, music smart, word smart, and picture smart. Logic smart sendiri itu adalah unggul dalam matematika dan fisika, suka menghafal angka, suka menganalisis. Kalau body smart itu dia suka olahraga, suka aktivitas outdoor, malas membaca. Sedangkan kalau nature smart itu suka traveling atau hiking, tertarik pada gunung, suka melihat informasi fauna dan flora, peduli dengan kelangsungan hidup lingkungan. People smart yaitu dia mudah bergaul. Kalau self smart itu suka bekerja sendirian, sering introspeksi diri, berdedikasi, suka dengan buku yang bergambar. Kalau musik smart itu dia mudah menghafal lagu, suka menyanyi. Sedangkan word smart ialah suka membaca, pandai bercerita, tidak kesulitan membaca peta, lebih tertarik pada gambar. Materi yang kedua yaitu manajemen waktu yang disampaikan oleh Kak Cornelia Widya Sparadita. Ya, pengertian manajemen sendiri menurut Atkinson tahun 1994 yaitu suatu soft skill berkaitan dengan semua tindakan seorang individu secara teratur agar mahasiswa dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Fries 2009 yaitu cara untuk membuat waktu terkendali sehingga tercipta sebuah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Prinsip manajemen waktu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu selangkah waktu membuat skala prioritas, menyusun jadwal. Yang ketiga bersikap tegas dan agresif. Yang keempat memiliki prinsip persistensi. Yang kelima mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Dalam manajemen waktu tentu sangat penting bagi kita, dan diantaranya yaitu membantu kita bekerja menjauhi dari depresi dan stres, membantu individu atau organisasi untuk lebih maju dan menjadi lebih produktif. Untuk strategi manajemen waktu sendiri yaitu komitmen dan konsisten, yang kedua buat skala prioritas, yang ketiga bangun sifat prioritas. Untuk skala prioritas sendiri yaitu penting mendesak, penting tidak mendesak, yang ketiga mendesak tapi tidak penting, yang keempat tidak mendesak dan tidak penting. Dalam memanajemen waktu, tentu kita dihadapkan dengan hambatan, namun segala hambatan itu ada solusinya. Contoh, jika seorang deadliners, dia harus membuat to-do list harian. Skala prioritas tidak disusun berdasarkan kepentingan, jadi dia harus tahu waktu. Jika dia terperangkap pada tuntutan yang mendesak, dia harus bijak dalam menggunakan gadget. Jika dia malas, dia harus rajin, dan jika partnernya kurang bisa berkomunikasi dengan baik, dia harus berkomunikasi yang baik dengan partner.
Materi yang ketiga yaitu dasar komunikasi yang disampaikan oleh Kak Esther Elizabeth Aspin. Communication Science in Nutshell. Menurut Paul Watzlawick, yaitu You Cannot Communication. Menurut Leswell Harrod, yaitu Who Say What, In Which Channel, To Whom, With Effect. Menurut Lawrence C. Ragon, yaitu Communication Can Solve You and Problems. Communication Myth. 1. Intellectual Capability sama dengan communication skill. Jangan tidak berbicara hanya karena ide teman lebih bagus. Yang kedua, the message sent is the message resolved. Yang ketiga, more communication is better, berbicara yang bisa menginfluence orang-orang. Yang keempat yaitu some people aren't born to be a great communicator. Tidak ada alasan buat mengaitkan dengan hasil MBTI. Yang kelima yaitu speaking. Talent is important to perfect communication. What it take to understand it? Elemen dasar. Elemen dasarnya sendiri yaitu the sender, who tell information, the message, what they say, the audience, who receive it, what it takes to be able to do it. In test or credibility, what have you done to make your word to be heard? Logos or logic, how do you turn your numbers into narrative, patterns, or emotion? Can you trigger their sympathy and empathy? Harus apa sekarang? Seek your passion, utilize every research, learn from the best. Materi keempat yaitu kaderisasi dan kepemimpinan yang disampaikan oleh Kak Titis Buana. Nah, dari Kak Titis Buana ada kata-kata motivasi nih, yaitu good practices build a good things. Dari kaderisasi menuju kepemimpinan, menuju penerapan dalam kehidupan. Apa sih pengertian kaderisasi itu? Kaderisasi yaitu orang yang diharapkan akan memegang peran yang lebih penting dalam sebuah organisasi. Nah, untuk kaderisasi di kelautan sendiri, yaitu ada dua kaderisasi, yaitu kaderisasi akademik dan kaderisasi non-akademik. Kaderisasi akademik yaitu berhubungan dengan keilmuan yang dipelajari, sedangkan yang non-akademik itu berhubungan dengan soft skill dalam contohnya belajar, mengerjakan laporan organisasi, mengikuti lomba, skripsi, lalu nongkrong. Dalam materi ini kita dikasih tahu nih 5 skill yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja. Ada 5 skill yang paling dibutuhkan, yaitu problem solver, critical thinking, creative, management people, collaborating skill. Problem solver yaitu kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, critical thinking yaitu mampu berpikir dalam menyikapi suatu kondisi, sedangkan kreatif yaitu mampu berpikir atau menciptakan sesuatu yang baru, atau biasa disebut dengan out of the box. Management people yaitu memiliki kemampuan untuk mengatur atau menetapkan seseorang. Sedangkan collaborating skill yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, materi yang terakhir ini yaitu tentang organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi yang disampaikan oleh Kak Rizik Aldi Surya. Nah, apa sih pengertian organisasi itu? Di sini dijelaskan pengertian organisasi sendiri yaitu 2 atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat mengidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus. Di sini ada pertanyaan, untuk apa berorganisasi dan kenapa harus mahasiswa? Nah, salah satu alasannya itu sebagai bonus demografi pada untuk yang berumur 17-64 tahun, sedangkan Indonesia emas itu sudah berumur 100 tahun, sedangkan revolusi industri 4.0. Sebenarnya apa sih fungsi mahasiswa itu sendiri? Fungsi mahasiswa di sini dibagi menjadi 3, yaitu agent of value, guardian of value, dan iron stock. Agent of value yaitu penggerak perusahaan yang lebih baik lagi. Guardian of value yaitu menjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Iron stock yaitu generasi penerus masa depan bangsa dan negara.
Organisasi di Undip dibagi menjadi 3 nih, yaitu tingkat universitas, fakultas, dan departemen. Yang tingkat universitas sendiri ada BEM, IM, UKM, BSO, dan komunitas. Di tingkat fakultas ada BEM fakultas, SM fakultas, UKM, BSO, dan juga komunitas. Sedangkan di departemen ada himpunan, kelompok studi, dan komunitas. Ormawa atau organisasi mahasiswa sebagai wadah. Fungsi Ormawa sendiri yaitu mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan potensi diri, sarana kaderisasi yang unggul, dan juga mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademi. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada organisasi skop. Organisasi skop dibagi menjadi 2, yaitu intro kampus dan fresto kampus. Intro kampus ialah di dalam lingkup perguruan tinggi dan di bawah koordinasi tenaga pendidik. Sedangkan fresto kampus dia di luar perguruan tinggi dan tidak berada dalam tanggung jawab pendidik. Kadang sebagai mahasiswa kita dilanda dengan rasa bingung dan bimbang, kita akan memilih organisasi yang mana yang cocok untuk kita. Untuk itu ada tips-tips nih. Yang pertama yaitu kenali minat bakat dan potensi diri. Cari tahu manfaat utama mengikuti organisasi tersebut. Lalu kenali visi dan misi organisasi tersebut. Cari tahu dampak yang ditimbulkan jika mengikuti organisasi tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.